Jaga rasa, jaga ucapan, jaga pikiran. Karena yang terjadi pada diri kita itu ya karena diri kita sendiri, bukan karena siapa-siapa. Lah hubungannya dengan molekul ini. Udah Bapak Ibu praktekkan saja. Bapak Ibu keluar rumah, pandang langit-langit, lihat di kesuwungan atau di kekosongan ini. Bapak Ibu melihat atau tidak? Yang katanya suwung ini ternyata tidaklah suwung. Ini di depan kita ini. Kenapa saya sering sekali mengatakan jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Penuhi diri dengan cinta, dengan kasih, dengan kelembutan, dan sebagainya. Karena sadar nggak sadar kita sebenarnya ini dikelilingi oleh partikel-partikel kecil. Lah, partikel-partikel kecil ini atau molekul-molekul kecil ini mengikuti rasa, mengikuti pikiran, mengikuti ucapan. Jadi semua ya tergantung diri Bapak Ibu sendiri. Jadi partikel-partikel kecil ini bisa kita saksikan asal kita paham teorinya dan dipraktekkan. Ini saya kasih teorinya begini Bapak Ibu untuk melihat yang suwung ini. Karena yang suwung ini sejatinya tidaklah suwung. Kita menganggap selama ini adalah kesuwungan atau kekosongan. Padahal ini adalah miliaran isi. Caranya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar rumah, terus pandang ke langit-langit. Pandang ke langit-langit tapi bukan memandang awan yang ada di atas sana, bukan, tapi melihat yang di tengah-tengah dalam kesuwungannya itu. Nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ada bintik-bintik kecil yang begitu banyak yang selalu bergerak tak beraturan. Gerakannya cepat banget. Semakin diperhatikan itu semakin terlihat banyak, dan bahkan nanti semakin Bapak Ibu memperhatikan ini akan ada warna-warna. Jadi ada bintik-bintik yang warnanya bening, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya ya pink atau biru atau hijau atau hitam atau putih dan sebagainya. Praktekkan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu keluar rumah terus lihat ke langit-langit. Perhatikan di kekosongan ini. Saat Bapak Ibu sudah melihat banyak sekali molekul-molekul kecil yang selalu bergerak, maka nanti Bapak Ibu akan paham kenapa kita harus menjaga rasa kita, ucapan kita, pikiran kita. Karena molekul-molekul kecil ini akan ketarik sesuai dengan rasa. Umpama nih kita sedang merasakan sedih, maka molekul-molekul ini kan ini saling terhubung Bapak Ibu di seluruh dunia, bahkan alam semesta. Bahkan benda wujud seperti ini pun asalnya dari molekul-molekul kecil itu. Makanya kenapa benda wujud atau materi seperti ini nanti di saat dibakar atau dileburkan ini hilang, sebenarnya nggak hilang, hanya berubah wujud. Karena molekul-molekul itu yang titik-titik itu banyak sekali, itu nggak bisa dihancurkan Bapak Ibu, nggak bisa dihancurkan. Molekul itu hanya berubah wujud. Semua wujud materi ini adalah perpadatan molekul atau partikel energi itu. Jadi ini adalah molekul-molekul ini tidak bisa dihancurkan. Ini hanya berubah wujud. Seperti contoh nih, rokok nih, tadinya panjang. Lah kemana perginya yang tadinya panjang ini? Ini hanya berubah wujud. Yang tadinya padat seperti ini, ketika dihisap dibakar, molekulnya ada yang menjadi asap, ada yang menjadi latu sih bahasa Indonesianya apa ya? Ya ampas rokok gitu loh. Ada yang menjadi bara. Lah inilah
yang disebut dengan energi tidak bisa dihancurkan. Energi hanya berubah wujud. Semua benda materi, benda fisik ini adalah perkumpulan, perpadatan molekul yang seperti ini yang sejenis. Jadi hukumnya adalah sejenis akan berkelompok dengan kesejenisan. Umpama nih, rokok seperti ini nih. Ini kesejenisan molekul-molekul ini yang warna mungkin putih. Yang warna putih ini triliunan loh. Ini triliunan molekul yang memadat menjadi satu dan akhirnya mewujud seperti ini. Lah, itu dia kenapa kita harus menjaga rasa, menjaga pikiran, menjaga ucapan. Karena molekul-molekul ini mengikuti niat, mengikuti pikiran, mengikuti ucapan. Kita sering mengulang-ulang kata, apalagi penuh penghayatan, maka energi yang sejenis dengan kata kita ini akan mengumpul kepada diri kita, dan ini nanti akan menjadi daya magnet. Dan molekul-molekul ini adalah keterhubungan Bapak Ibu, nggak ada yang namanya terputus, terhubung dari segala penjuru, terhubung dari seluruh alam semesta. Sehingga nanti di saat kita sudah penuh nih, sudah sangat padat energi molekul itu, maka di diri kita umpamanya kita memancarkan suatu aura. Lah aura ini menjadi daya magnet. Umpama aura kita ini warnanya biru, maka daya magnet biru ini akan menarik warna biru dari segala penjuru yang sesuai dengan getaran rasa, getaran ucapan, getaran pikiran kita. Jadi ayo Bapak Ibu, jaga rasa, jaga ucapan, jaga pikiran. Karena yang terjadi pada diri kita itu ya karena diri kita sendiri, bukan karena siapa-siapa. Lah hubungannya dengan molekul ini. Udah Bapak Ibu praktekkan saja. Bapak Ibu keluar rumah, pandang langit-langit, lihat di kesuwungan atau di kekosongan ini. Bapak Ibu melihat atau tidak? Yang katanya suwung ini ternyata tidaklah suwung. Ini di depan kita ini enggak suwung, ini banyak sekali, triliunan, bahkan tak terhingga, yang sangat padat, yang sangat banyak sekali, yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Gerakannya itu sangat cepat. Lah ini nanti yang suwung ini akan melingkupi diri kita sesuai dengan rasa kita. Jadi jaga nih Bapak Ibu, rasa kita akan selalu tenang, damai, dan bahagia. Rubah getaran rasa, rubah ucapan, rubah pola pikir. Karena ini mengikuti niat kita, mengikuti rasa kita, mengikuti ucapan, pola pikir kita. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang dirugikan oleh yang di luar diri, tapi semua yang terjadi pada diri kita tergantung diri kita sendiri. Maka dari itu kenapa kita harus sering berafirmasi diulang-ulang, istiqomah, wiridan, istiqomah, dalam ketenangan, secara istiqomah dan sebagainya. Ya ini nanti, ini sangat cerdas Bapak Ibu, sangat cerdas ini. Yang katanya suwung ini, terbesit rasa sedikit saja, umpama sedih, maka yang hitam itu akan menempel dalam diri kita, akan menjadi daya magnet. Kita bahagia, yang sejenis kesejenisan bahagia ini akan menempel dalam diri kita, sehingga menjadi daya magnet, menarik yang sevibrasi atau seenergi yang dari segala penjuru, yang ada kesejenisannya nanti akan berdatangan kepada kita. Jadi ayo jaga rasa, jaga ucapan. Daripada kita mengeluh, sama saja kita sedang menarik energi yang warna hitam. Umpama kita mengeluh, kita menyalahkan, berarti kita itu menarik energi
yang berwarna hitam, kita kok sering mengeluh, diulang-ulang diri kita penuh dengan energi warna hitam, dan ini daya magnet warna hitam akan menarik yang sejenis yang hitam-hitam juga, sehingga hidup kita yo kesandung kesampar terus Bapak Ibu. Tapi saat kita bahagia, kita afirmasi tenang, damai, bahagia, hidupku penuh dengan cinta, hidupku penuh dengan kasih, hidupku berlimpah, makmur, sejahtera, tubuhku sehat, jiwaku sehat, keluargaku harmonis, aku berdamai dengan diriku, dengan semua energi yang ada di alam ini. Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Maka molekul-molekul yang sesuai dengan getaran apa yang kita ucapkan akan menjadi daya magnet, medan magnet yang melingkupi tubuh kita, dan ini akan menarik ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang ada di luar diri, sehingga hidup kita penuh dengan keberuntungan dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, kita itu tak bisa terlepas dari ini, molekul-molekul ini, bahkan diri kita yang fisik ini pun adalah ini. Nanti pada akhirnya api kembali kepada getaran api, angin kembali kepada getaran angin, air kembali kepada getaran air, tanah akan kembali kepada getaran tanah, sesuai dengan kesejenisannya. Semua benda fisik ini adalah ini, dan ini pun bisa kita lihat. Tekniknya itu tadi, untuk melatihnya Bapak Ibu keluar rumah dulu, pandang ke atas, lihat kesuwungan. Coba nanti setelah Bapak Ibu praktek, tulis di kolom komentar Bapak Ibu melihat atau tidak molekul-molekul kecil yang sangat banyak, yang banyak sekali warnanya dan selalu bergerak. Tulis di kolom komentar. Begitu nih Bapak Ibu.